Saya akan melanjutkan video saya yang kemarin teman-teman. Jadi alasan kelima kenapa kalian susah jual ikan, sebetulnya itu alasan yang jarang banget orang menyadari. Dan alasannya itu adalah kalian tidak terpola atau kalian tidak punya konsep untuk jualan ikan. Jadi gini ya, saya jelaskan pelan-pelan. Kalian tentukan dulu, kalian ini hanya sebatas penghobi atau kalian ingin profesional di sini. Profesional itu dalam artian ya kalian produksi ikan, breeding ikan, terus mengharap hasil dari apa yang kalian ternakan atau yang kalian breeding, atau mengharapkan mendapat uang atau keuntungan secara material dari apa yang kalian kerjakan. Kalau kalian hanya sebatas hobi, ya udah selesai, nggak apa-apa. Kalian nggak perlu memikirkan gimana ini kok susah jualnya. Kalian nggak perlu harus sampai mikir di situ. Tapi kalau kalian di situ mengharap atau berharap keuntungan atau profit dari apa yang kalian ternak, itu ya kalian harus punya konsep. Saya ambil contoh farm yang sudah besar, swasti. Swasti gak mungkin dia kayak yang penting breeding, yang penting ngasih makan ikan, yang penting ngerawat ikan. Nanti waktu jual, wah ini gimana ini? Ya udahlah saya posting aja lah. Nggak mungkin kayak gitu. Pasti swasti punya konsep dari awal memilih indukan sampai nanti penjualan seperti apa. Pasti dia sudah punya pola atau punya planning lah. Minimal dia punya planning. Saya kasih contoh seperti ini ya. Misal dari awal kalian memutuskan untuk beli indukan PRTDE misal. Nah, kalian ini harus sudah punya bayangan. Ini paling enggak nanti 1 bulan selanjutnya ini akan brojol atau melahirkan. Setelah itu kalian estimasi nanti anaknya kira-kira berapa ya. Oh, anaknya mungkin segini. Setelah itu 3 bulan ke depan ini akan waktunya jual. Nah, kalian itu harus sudah punya perkiraan. Ini saya jualnya itu seperti apa? Atau saya posting biasa aja, atau saya jual dengan cara lelang, atau saya jual di marketplace dengan banyak promosi, atau apapun lah itu. Yang jelas kalian harus punya planning dulu. Jadi kalian nggak bisa kalau mengharapkan keuntungan dari breeding ikan tapi tanpa ada pola, ada konsep. Jadi dari awal kalian harus benar-benar terkonsep kalau memang kalian masuknya breeding ikan ini untuk mencari keuntungan berupa uang tadi. Nah, saya kasih contoh sederhana ya, kayak gini. Saya dulu kan breeding cupang. Saya dulu breeding cupang itu ya cukup banyak lah sebelum saya breeding ikan live bearer. Nah, waktu breeding cupang itu saya sudah punya konsep untuk penjualannya nanti seperti apa. Nah, pada waktu itu penjualan saya itu konsepnya setiap hari itu saya buka lelang di Facebook dan di Instagram. Dan saya juga jual di Tokopedia. Nah, jadi saya punya tiga alat ini atau 3 senjata ini untuk memasarkan ikan-ikan saya. Jadi perputaran ikan itu terus jalan. Jadi saya tidak pusing-pusing untuk ikan numpuk jadi nggak laku-laku ini gimana ini. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Pun di ikan live bearer ini saya juga punya pola, sudah punya konsep untuk bagaimana menjualnya nanti. Salah satu yang saya terapkan di live bearer ini, di breeding ikan live bearer seperti gapi, moli, dan pleti, yang jadi ujung tombak penjualan saya sebenarnya adalah partai ke langganan saya, ke customer saya yang memang sudah sering ngambil ikan ke saya dalam jumlah yang banyak. Nah, kedua saya main lelang. Nah, lelang ini tapi hanya jadi alternatif biar FB saya itu ada kegiatan aja teman-teman ya, biar kelihatan aktif gitu aja. Sebenarnya kalau untuk lelang itu saya kadang itu males banget teman-teman, jujur aja males banget, karena lelang itu harus banyak banget yang disiapkan sebelum lelang, seperti tempat karantina, terus nanti belum lagi video ikan, belum lagi nanti orang itu kalau menang lelang nggak mesti langsung diambil teman-teman, ada juga banyak yang nitip nunggu lelangan selanjutnya. Itu otomatis saya harus menyediakan tempat karantina lebih banyak lagi. Pokoknya agak repot lah untuk lelang itu. Makanya saya tuh jarang banget lelang. Lelang itu hanya untuk biar kelihatan aktif saja di Facebook saya itu. Ya kurang lebih inilah, semoga teman-teman bisa ngerti maksud saya ya. Yang jelas teman-teman harus terkonsep. Teman-teman harus memikirkan breeding ikan ini, jenis ini pasarnya gimana ya untuk jenis ini ya. Terus
kalian harus punya pandangan visioner lah ke depan untuk ikan-ikan yang kalian breeding. Saya yakin kalau teman-teman udah pengalaman main di ikan gapi atau ikan-ikan liberer, kalian pasti punya pandangan, oh ikan ini kayaknya akan banyak peminatnya di bulan kesekian atau tahun depan atau gimana lah, pokoknya kurang lebih kayak gitulah ya. Yang penting kalian jangan lupa konsep, planning, atau pola untuk penjualan kalian. Jadi sebelum kalian menyiapkan nasi sebelum kalian breeding atau memutuskan untuk memperbanyak ikan, ini juga harus sudah disiapkan untuk penjualannya nanti seperti apa. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Oke, terima kasih lah untuk teman-teman yang sudah lihat video saya sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.